Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom, kita ke informasi selanjutnya. Sebanyak 5 kementerian lembaga menandatangani keputusan bersama tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Penandatanganan itu diharapkan membuat ASN tidak terlibat dalam politik praktis. Posisi aparatur sipil negara sebagai pelayan masyarakat dan pelaksana jalannya pemerintahan tidak lepas dari sorotan publik. Seorang ASN harus bebas dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak berpihak pada kepentingan siapapun, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Birokrasi pemerintahan akan kuat jika para ASN bersikap netral dari segala kepentingan. Dalam laporannya, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Alex Denny mengatakan, diselenggarakannya acara penandatanganan keputusan bersama netralitas pegawai ASN karena ada komitmen bersama antara 5 instansi untuk mengawal jalannya pemilihan umum yang akan berlangsung tahun 2024. Awal pun, ASN sendiri sudah ada azas netralitasnya. Di Undang-Undang 5 2014 sebetulnya sudah disampaikan bahwa ASN tidak boleh berpihak, tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas yang menunjukkan identitas keberpihakan kepada kontestan pemilu dan pemilu kada. Dengan penandatanganan keputusan bersama netralitas pegawai ASN, Menpan RB Azwar Anas berharap penandatanganan itu berdampak luas mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten kota dan provinsi. Oleh karena itu kami menyambut baik kegiatan ini, mudah-mudahan kegiatan ini nanti akan berdampak luas, bukan hanya di pemerintah pusat, tapi juga di pemerintah kabupaten kota, provinsi di seluruh Indonesia, di mana hari ini teman-teman hadir secara resmi. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pemerintah pusat dan daerah akan terus menjaga akuntabilitas keuangan negara selama penanganan pandemi COVID-19. Hal tersebut menunjukkan selama masa pandemi, APBN dan APBD menjadi instrumen yang sangat penting dalam melindungi masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan dalam melakukan pengawalan sistem keuangan diperlukan akuntabilitas agar Indonesia dapat pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Dengan akuntabilitas, maka APBN dan APBD dapat benar-benar bermanfaat untuk memecahkan berbagai masalah yang ada di Indonesia, terlebih dalam masa pandemi COVID-19. Kementerian Keuangan mencatat semakin banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memperoleh penghargaan opini WTP. Pada tahun ini ada sebanyak 500 pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP, atau sebesar 92,3%, naik dari tahun sebelumnya yakni 89,7%. Menteri Keuangan menyebutkan hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia selama masa pandemi COVID-19 mampu menjaga akuntabilitas keuangan negara, baik di pusat maupun di daerah. Selama pandemi, APBN dan APBD sangat diandalkan untuk menyelamatkan berbagai sektor, di antaranya sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan UMKM. Hal tersebut menunjukkan selama masa pandemi, APBN dan APBD menjadi instrumen yang sangat penting dalam melindungi masyarakat. Kita juga, Indonesia prestasi yang kedua, kita termasuk sedikit negara yang pada tahun 2021 tahun lalu sudah bisa GDP-nya, ekonominya melewati masa pre-pandemi yaitu 2019. Bahkan pertengahan tahun. Itu luar biasa. Banyak negara kalau kita bicara ASEAN, G20 atau negara-negara lain di luar G20 dan ASEAN, banyak yang bahkan sampai hari ini belum mencapai atau pulih ekonominya melewati kondisi pre-pandemi. Jadi itu adalah suatu prestasi dari Bapak dan Ibu sekalian yang menggunakan APBN sebagai instrumen counter cyclical penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2023 sebesar Rp19,7 triliun. Menkominfo Jody G. Plate menyebut nilai pagu tersebut diperuntukkan untuk pembiayaan beberapa program, mulai dari infrastruktur hingga pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengikuti rapat kerja bersama Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu kemarin.
Rapat tersebut membahas penyesuaian rancangan kebutuhan anggaran Kementerian Kominfo tahun anggaran 2023. Dalam rapat itu, Komisi 1 DPR menyetujui pagu lokasi anggaran Kominfo tahun 2023 sebesar 19,7 triliun rupiah. Nilai pagu tersebut akan diperuntukkan untuk penyediaan infrastruktur teknologi informasi, pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan spektrum frekuensi, komunikasi publik, dan dukungan manajemen. Lebih lanjut, Menkominfo Johnny G. Plate mengusulkan penambahan alokasi anggaran PNBP sebesar 258 miliar rupiah atau naik 43% dari penambahan target PNBP sebesar 600 miliar rupiah. Sebagaimana Surat Menteri Keuangan nomor S-758-MK.02-2021 perihal persetujuan penggunaan dana penerimaan negara bukan pajak guna memenuhi anggaran program prioritas tahun 2023. Kemenkominfo meyakini pengajuan penambahan PNBP dapat tercapai melalui berbagai kegiatan intensif dan ekstensif. Demikian kami mengusulkan mengingat banyak kegiatan-kegiatan komunikasi publik secara khusus yang penting yang belum teralokasikan anggarannya, maka diusulkan penambahan anggaran pada pagu saat ini sebesar 258 miliar yang merupakan pemanfaatan tambahan PNBP atau 43% dari penambahan target PNBP. Ini sudah ada fasilitasnya sekarang, hanya dikembangkan ke penerimaan target penerimaan tambahan ini. Jelang konferensi tingkat tinggi G20 yang diselenggarakan di Bali pada 15 sampai dengan 16 November 2022, Kementerian Kesehatan telah menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan. Kesiapan pelayanan kesehatan bekerjasama dengan Sekretariat Negara, Kemenparekraf, Kemenkomarves, dan Dinas Kesehatan serta seluruh hotel yang ada di area KTT G20. Berbagai kesiapan terus dimatangkan pemerintah jelang gelaran KTT G20 di Bali bulan November mendatang. Di bidang kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan yang disiapkan untuk para delegasi KTT G20. Fasilitas pelayanan kesehatan ini disiapkan mulai dari kedatangan, selama acara, hingga kepulangan peserta. Terkait dengan pelayanan kesehatan, Kementerian Kesehatan mendirikan mini ICU, klinik, dan membentuk tim mobile yang disiapkan di tempat pelaksanaan KTT. Tenaga medis di mini ICU disiapkan dokter spesialis jantung, dokter spesialis penyakit dalam konsultan jantung, dokter spesialis anestesi, dokter umum, dan perawat ICU. Sementara di klinik disediakan dokter umum dan perawat terlatih kegawat daruratan. Untuk tim mobile disediakan 2 ambulans advance high roof and long chassis yang di dalamnya terdapat tas gawat darurat, ventilator mobile, bedside monitor, defibrilator, infus pump, oksigen tabung, dan obat emergensi. Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia, Dr. Sunarto mengatakan, bagi delegasi yang mengalami masalah kesehatan dapat langsung menghubungi klinik yang ada di venue acara KTT G20 atau menghubungi langsung kepada Comment Center. Kementerian Kesehatan yang dibantu oleh Kementerian Luar Negeri juga telah menyiapkan administratif sirkular KTT G20 Indonesia terkait dengan ketentuan protokol kesehatan yang akan dikirimkan kepada para delegasi maksimal 1 bulan sebelum pelaksanaan. Persiapan pelayanan kesehatan untuk KTT G20 saat ini berjalan dengan baik ya. Namun Kementerian Kesehatan masih mengharapkan dukungan dan koordinasi dari lembaga, instansi, dan organisasi masyarakat, baik pemerintah maupun swasta dalam menyempurnakan persiapan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan pada KTT G20 ini. Karena ini membawa nama baik negara, nama baik bangsa ya. Jadi alangkah baiknya, alangkah enaknya semua bergotong royong bekerja sama untuk itu. Pemirsa, sejenak kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.